Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Viva dengan NIM 43225061 dari kelas 1C TKI. Nah, di sini saya akan membahas materi pembelajaran saya mengenai kesetimbangan kimia. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana kesetimbangan kimia adalah kondisi dalam reaksi bolak-balik atau reversibel, di mana laju reaksi maju atau membentuk produk sama dengan laju reaksi balik atau pembentukan kembali reaktan. Nah, reaksi irreversibel atau reaksi satu arah atau tidak dapat balik, yaitu reaksi hanya terjadi pembentukan zat-zat hasil reaksi saja. Nah, adapun reaksi reversibel adalah reaksi dua arah atau dapat balik, yaitu suatu reaksi di mana hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat bereaksi. Selanjutnya ada ciri-ciri kesetimbangan kimia. Nah, adapun ciri-ciri kesetimbangan kimia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem tertutup, di mana produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Yang kedua ada reaksi bolak-balik, di mana zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Dan yang ketiga adalah dinamis, di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan. Selanjutnya jenis-jenis kesetimbangan kimia, di mana kesetimbangan dalam sistem homogen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesetimbangan dalam sistem padat dan gas, contohnya seperti CaCO3, di mana CaCO3 ini adalah zat padat, CaO adalah zat padat ditambah dengan CO2 yang zat gas. Yang kedua adalah kesetimbangan dalam reaksi padat dan larutan, contohnya seperti BaSO4 atau zat padat dengan Ba2 atau aqueous atau larutan ditambah dengan SO2 atau larutan. Yang ketiga ada kesetimbangan dalam sistem larutan, padat, dan gas, contohnya seperti CaHCO3 atau aqueous atau larutan dan CaCO3 atau zat gas ditambah dengan H2O liquid atau zat cair ditambah dengan CO2 atau gas. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan kimia, di mana menurut hukum empiris aksi massa Goldberg dan Wedge, besarnya konstanta kesetimbangan dalam suatu reaksi atau KC adalah hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan koefisiennya. Nah, Kc sama dengan konsentrasi C pangkat C, konsentrasi D pangkat D per konsentrasi A pangkat A, konsentrasi B pangkat B. Nah, sementara Kp sama dengan dalam kurung PC pangkat C, PD pangkat D per PA pangkat A dalam kurung PB pangkat B. Nah, adapun contohnya di sini saya mengambil contoh 2S2 ditambah O2 sama dengan 2SO3. Ini adalah kesetimbangan homogen. Nah, untuk mencari tahu KC-nya kita gunakan rumus yang tadi. Begitupun untuk KP-nya kita menggunakan rumus yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, jadi KC sama dengan konsentrasi SO3 di pangkat 2 per konsentrasi SO2 di pangkat 2 dan konsentrasi O2. Nah, sementara untuk Kp-nya sama dengan dalam kurung PSO3 di pangkat 2 per PSO2 di pangkat 2 dan dalam kurung PO2. Selanjutnya adalah nilai Kc dan Kp untuk kesetimbangan heterogen. Jadi, dalam kesetimbangan heterogen ada beberapa syarat untuk mencapai keberadaan zat pada keadaan setimbang. Nah, yang pertama itu ada jika terdapat fase gas dan fase padat, maka penentuan Kc-nya adalah fase gas. Nah, yang kedua, jika terdapat fase gas dan fase cair, maka penentuan Kc-nya adalah fase gas. Yang ketiga, jika terdapat larutan dan fase padat dalam reaksi, maka penentuan Kc-nya adalah larutan.
Yang terakhir ada jika terdapat fase gas, fase cair, dan fase padat dalam reaksi kimia, maka penentuan kacanya dimulai dari fase gas. Adapun faktor yang mempengaruhinya itu prinsip de Chatelet, di mana bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut, di mana yang pertama adalah pengaruh perubahan konsentrasi, yang kedua ada pengaruh perubahan suhu, yang ketiga ada pengaruh perubahan volume dan tekanan. Selanjutnya ada pergeseran kesetimbangan, di mana pergeseran kesetimbangan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi, di mana jika konsentrasi ruas kiri ditingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas kanan. Tetapi jika konsentrasi di ruas kiri dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas kiri. Dan yang kedua ada pengaruh tekanan, di mana jika tekanan ditingkatkan atau volume dikurangi, maka reaksi kesetimbangan bergeser ke ruas dengan mol gas yang lebih kecil. Tetapi jika tekanan diturunkan atau volume diperbesar, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke ruas mol gas yang lebih besar. Yang ketiga ada pengaruh suhu, di mana jika suhu dinaikkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Tetapi jika suhu diturunkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Nah, yang keempat ada pengaruh katalis, di mana katalis hanya dapat mempercepat tercapainya kesetimbangan, tetapi tidak dapat mengubah komposisi zat-zat dalam kesetimbangan. Adapun penerapan kesetimbangan, yang pertama adalah proses Haber atau pembuatan amonia. Yang kedua ada pengolahan industri. Yang ketiga ada pengaturan pH larutan. Yang keempat ada produksi minuman berkarbonasi. Yang kelima ada industri kimia yang membutuhkan optimasi hasil. Adapun contohnya, di sini saya menggunakan reaksi 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Nah, jika konsentrasi SO2 ditambah, ke arah manakah pergeseran kesetimbangan? Nah, di sini ditanyakan adalah jika konsentrasi SO2 ditambah, maka ke arah manakah pergeseran kesetimbangannya? Nah, jadi jawabannya adalah di mana ketika SO2 ditambah, maka sistem akan berusaha menghabiskan SO2 dengan cara kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Baik, mungkin dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.